Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pekan ini kita telah memasuki pekan kuliahan keempat. Sebagaimana yang telah kita jabarkan di dalam kotak perkuliahan, adapun fokus bahasan kita di pekan keempat ini itu adalah masalah inheritance. Kemudian nanti juga akan kita singgung tentang overriding yang sering digunakan dalam inheritance seperti itu. Nah, sedikit mengulang dari perkuliahan sebelumnya. Pada pekan perkuliahan ketiga, kita bahas tentang enkapsulasi, di mana modifier dari enkapsulasi tersebut ada 3 jenis, yaitu ada sifatnya public, ada eh, protected, ada private ya. Public itu yang mana kita bisa memberikan modifier terhadap metode ataupun variabel, nanti sifatnya dia bisa diakses dari manapun, dari kelas manapun. Kalau private itu cuma bisa di kelas tersebut, dan protected itu hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri, dan juga di dalam kelas turunannya atau kelas inheritance darinya. Maka di pertemuan ini kita bahas lebih jauh tentang inheritance itu seperti apa. Ya. Oke, nah pertama saya akan mulai dari definisi dari inheritance. Nah, inheritance itu adalah sebuah konsep pewarisan sifat berupa variabel dan fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas untuk diwariskan kepada kelas-kelas yang lain. Ya, jadi prinsipnya itu kita menurunkan atau mewariskan suatu metode atau variabel yang dimiliki oleh satu kelas kepada kelas yang lain. Yang mana di sini yang dimaksud adalah anak dari kelas tersebut, gitu ya. Nah, konsepnya seperti ini. Misalnya saya punya kelas orang gitu ya. Kelas orang nanti di dalamnya itu ada variabelnya, ada nama gitu ya, ada designation-nya, kemudian di dalamnya ada metodenya. Metodenya itu ada learn, belajar gitu ya, ada walk, berjalan, kemudian ada eat, memakan. Nah, kemudian saya bisa buat kelas turunannya. Ya, saya buat kelas programmer, di mana kelas programmer ini mengextend, dia merupakan inheritance dari kelas si person ini, kelas turunannya. Jadi si kelas programmer ini bisa mengakses metode yang terdapat di kelas utama. Metode kelas utama isinya ada apa? Metodenya itu ada learn yang tadi ya, yang belajar kita bisa pakai, walk juga bisa pakai, eat juga bisa kita pakai. Nah, kemudian kita nambah lagi kelas yang lain misalnya ya. Kita buat kelas yang kedua itu kelas dancer gitu ya. Sama, ya yang mana kelas ini adalah mengextend dari kelas person yang pertama. Jadi kita bisa pakai metode yang ada di dalam kelas ini. Yang ketiga kita buat kelas singer, misalnya kelas penyanyi. Dan kita juga bisa membuat kelas, memakai metode yang digunakan di kelas person itu gitu ya, yang di atas. Nah, tentu kita juga bisa membuat metode kita sendiri selain dari itu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah sekali lagi sesuai dengan sifat enkapsulasinya bahwa metode yang bisa diakses dari kelas anakannya atau kelas inheritance-nya ini adalah metode yang sifatnya protected dan juga public by default gitu ya. Kalau public kan semua bisa mengakses ya. Yang lebih pentingnya adalah protected, mereka bisa akses. Untuk metode yang sifatnya private atau variable sifatnya private itu tetap tidak bisa diakses walaupun dengan menggunakan konsep dari inheritance ini gitu ya. Nah, dalam konsep inheritance ini yang ada dua penamaan ini dari sisi penamaan saja ya. Nanti kelas yang kita turunkan darinya itu namanya adalah kelas induk atau sebut dengan apa namanya super kelasnya ya, bukan super kelas ya, parent kelasnya, orang tua kelasnya gitu ya. Jadi ada parent kelasnya, ada induknya, kemudian nanti yang kita turunkan itu jadi kelas anak gitu ya. Jadi semua metode yang terdapat di dalam kelas induk tersebut itu bisa kita pakai di kelas anak gitu ya. Selama metode tersebut disetting public atau protected ya. Kalau dia private tetap tidak bisa kita gunakan gitu ya. Dan apa namanya? Begitu juga nanti kalau kita nambah misalnya, jadi bukan cuman bisa satu inheritance gitu ya. Nanti kita bisa nambah anak yang kedua gitu, inheritance yang ketiga dan selanjutnya gitu ya. Nah, sebenarnya inheritance itu jenisnya ada beberapa macam. Nanti kita akan sampai di sana. Em, di sini ya jenis inheritance itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah namanya simple inheritance. Jadi ada satu kelas induk, kemudian satu kelas anak. Seperti contoh yang tadi, misalnya saya buat kelas kelas orang tuanya itu adalah komputer misalnya ya. Nanti saya buat kelas anak, kelas laptop, extend komputer misalnya gitu ya. Yang kedua itu ada namanya kelas multi inheritance. Nah, jadi dari satu kelas itu bisa diturunkan dari dua kelas induk gitu ya. Ini bisa juga kasus seperti itu. Kemudian yang ketiga itu multi level inheritance. Nah, misalnya nanti ada kelas komputer yang tadi ya, kelas utama, kelas parentnya kelas komputer, nanti saya buat kelasnya kelas laptop, extend kelas komputer, nanti saya bisa juga buat dari kelas apa misalnya laptopnya adalah
Toshiba misalnya gitu ya. Nah, kelas Toshiba extend laptop. Nah, jadi kalau dari susunan hierarkinya itu seperti cucunya berarti ya. Nah, jadi dia mengextend multi level inheritance namanya gitu ya, bertahap seperti itu. Kemudian ada juga hierarchical inheritance gitu ya. Dari satu parent itu diturunkan dua kelas itu bisa ya, dua kelas anakan gitu. Dan juga ada hybrid. Hybrid ini hybrid antara multi level dengan hierarchical inheritance. Tapi yang akan jadi fokus bahasan kita di dalam perkuliahan ini itu adalah simple inheritance dan juga multi level inheritance gitu. Oke. Nah, sekarang kenapa kok kita menggunakan inheritance gitu ya? Kelebihannya itu apa? Ada sangat banyak kelebihan dari inheritance ya. Tentunya keuntungannya adalah untuk memudahkan kita sebagai programmer itu apa namanya? Dalam melakukan suatu pemrograman ya, untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Em, Biasanya kita buat satu kelas super, kelas induknya gitu ya. Itu ada satu metode di sana. Nanti dari metode tersebut kita bisa buat metode yang spesifik dari metode yang kita buat di kelas induknya. Walaupun kita mengextend dari kelas tersebut ya. Jadi kita bisa gunakan kembali gitu. Nah, ini kalau dari sisi programmer ini sangat sangat membantu sekali gitu ya. Ya, dan juga beberapa keuntungan yang lain. Misalnya dalam Java yang kita gunakan sekarang itu apa namanya, kita dapat mendefinisikan superclass khusus yang sifatnya generik gitu ya, misalnya abstract class. Nanti kita akan bahas, ada bahasan terkhusus, bahasan tersendiri kita bahas tentang kelas abstrak yang gunanya itu untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan stat secara umum gitu ya. Nah, jadi minimal itu ada dua keuntungan kenapa kita menggunakan inheritance seperti itu. Nah, ini adalah cara membuat inheritance. Ini adalah simple inheritance ya. Jadi ada satu induk, satu anak. Kita mulai dengan kata kunci kelas induk gitu ya. Nanti pakai kurung buka blok kurawal ini. Nanti kita isikan kelas induknya apa. Misalnya kita buat variabelnya gitu ya. Kita buat satu fungsi di sana. Nah, kita buat kelas kedua, ini kelas anak gitu ya. Nanti buat kelas anak, extend. Extend ini artinya kita menurunkan dari kelas induk yang ada di atas ini gitu ya. Jadi artinya kelas anak ini itu adalah turunan dari kelas induk. Nah, jadi di sini dia bisa menggunakan properti yang punyanya kelas induknya selama properti tersebut tidak disetting private gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh program jadinya gitu ya, contoh inheritance. Di sini eh, saya buat dua kelas ya. Yang pertama ada kelas induknya, parent kelasnya, isinya itu cuman dua hal. Yang pertama ada variabel A yang tipe datanya adalah integer, kemudian di sana ada apa namanya metode namanya set data ya. Jadi di sini kita gunakan untuk ngisi nilai A gitu ya. Kemudian kita berkelas anak, di mana kelas anak ini dan child class ini merupakan turunan dari parent class yang ada di atas. Ya. Isinya apa? Isinya satu metode show data. Ini cuma untuk menampilkan. Di sini untuk mengsetnya ya, di sini bawah ini untuk menampilkan seperti itu. Ya. Nah, baru di kelas utamanya kita buat satu objek dari kelas child class ini. Jadi objeknya kita buat dari child class yang ini ya. Nah, nama objeknya, objek variabelnya adalah obj. Nah, ini dibuat dari child class ini, yang mana dengan menggunakan obj ini, variabel objek ini, kita set data berarti nilai A ya. Kita tetapkan nilai A-nya itu adalah 100. Nah, kemudian kita panggil metode showData yang nampilkan nilai ini. Nah, seharusnya nanti akan tampil apa namanya tulisannya value of A is value of A is 100 gitu ya, is 100 seperti itu. Ini contoh inheritance yang sederhana ya, inheritance yang di atas ini, inheritance yang simple inheritance gitu. Oke, nah lebih detail tentang inheritance nanti akan kita perhatikan di praktikum gitu ya. Ada beberapa case dan juga tugas yang harus kita kerjakan di dalam praktikum terkait dengan inheritance. Kemudian bahasan kita selanjutnya itu tentang overriding. Nah, overriding ini sering digunakan dalam inheritance karena kita menurunkan atau mengakses kelas yang terdapat di kelas induk ya. Nah, overriding ini apa gitu ya. Nah, metode overriding ini sebenarnya sebuah situasi di mana metode kelas turunan menimpa metode milik parent kelasnya. Nah, misalnya di kelas parent itu ada metode cetak cetak data misalnya ya. Kemudian di kelas anak kita juga buat metode cetak cetak data gitu ya. Berarti kan ditimpa itu ya. Nanti kita bisa mengoverride metode yang ada di kelas induknya gitu.
Ya. Nah, mmm, nanti akan kita contohkan overriding seperti apa. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, misalnya di sini ada kelas utamanya itu berupa shape namanya gitu ya. Kemudian ada variabel di sana dan ada metode print cetaknya tadi ya. Kemudian ada kelas anak saya buat kelas triangle. Triangle ini dia mengextend kelas dari kelas shape yang ada di atas gitu ya. Dia mengextend dari kelas shape, kemudian dari sini di dalamnya itu juga ada metode print gitu ya. Nah, metode print yang ada di sini itu mengoverride metode print yang ada di atas. Mengoverride artinya apa? Artinya dia ndak make fungsi yang ada di sini, tapi dia pakai metode yang dia buat sendiri yang ada di bawah. Jadi digantikan metode yang semulanya adalah metode dari induknya dengan metode yang didefinisikan baru di kelas anaknya seperti itu. Sama halnya dengan contoh yang sebelah ini ya, misalnya draw. Draw di sini masing-masing dari kelasnya, anak kelasnya itu dia punya draw yang berbeda bentuknya gitu ya. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya hexagonal seperti itu. Nah, ini contoh kasus penggunaan dari overriding. Overriding. Kenapa kita butuh overriding sebenarnya? Misalnya di sini ada kelas komputer. Isinya apa? Isinya cuman metode check info itu untuk mereturn nilai ini berasal dari kelas komputer. Nah, jadi nampil kayak ini saja gitu ya. Kemudian kedua itu ada kelas laptop ini mengextend kelas komputer. Berarti kita buat kelas laptop, dia mengextend kelas komputer. Ya, di sini. Nah, berarti dia bisa menggunakan metode yang ada yang check info ini seharusnya gitu ya. Cuman di dalam kelas anaknya ini dia juga buat metode namanya check info yang namanya sama persis dengan di atas tapi dengan isi yang berbeda. Kalau di ini tulisan nanti ini berasal dari kelas komputer, ini berasal dari kelas laptop. Nah, kita akan coba panggil kira-kira metode mana yang akan ditampilkan gitu ya. Nah, kita buat em, objek baru, objek variabel baru namanya laptop Andi yang mana objek ini dibuat dari kelas laptop yang di sini ya. Nanti kita panggil laptop andi.checkinfo, kita panggil yang ini gitu ya. Nah, biasanya yang dipanggil adalah metode yang telah teroverride seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menggunakan override di dalam Java? Metode overriding itu dapat dibuat dengan menambahkan anotasi add override ya. Pakai add override yang ada atasnya ini. Ini kalau Anda sering lihat ini kebetulan ngeditnya bukan menggunakan netpin ya. Ini saya ngeditnya pakai Sublime. Anda nanti bisa ngedit pakai netpin. Nanti akan ada kalau override di sana itu warnanya akan abu-abu gitu ya. Nah, misalnya di sini ada kelas bangun datar ya. Bangun datar. Nanti di sini ada metode luas. Float luas isinya menghitung luas bangun datar. Ada float keliling, isinya menghitung keliling. Kemudian saya buat kelas persegi yang mana kelas ini mengextend kelas bangun datar ke sebelahnya. Nah, dari sini ini juga ada metode namanya luas, tapi telah mengoverride metode yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi mengoverride berarti dia menampilkan yang mana? Yang ini, metode baru yang dibuatnya seperti itu. Nah, nanti juga akan kita perhatikan di praktikum lebih detail tentang overriding. Oke, saya rasa itu saja bahasan kita untuk pekan ini. Kemudian seperti biasa ada tugas teori yang tersedia di e-learning yang harus Anda kerjakan. Silakan dikerjakan. Dan selamat belajar. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas di sesi pertemuan luring. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.